Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Asrwenda, asal kampus saya Stakpen, Purwara Sentani. Saya mengambil jurusan Pendidikan Agama Kristen yang disingkat dengan PAK. Di sini saya ingin menafsirkan surat Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 8. Judul atau perikop di atas itu yaitu iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Di dalam teks tersebut sulit dimengerti karena apabila kita orang-orang Kristen jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, pasti kita merasakan perasaan sedih dan duka cita. Buah yang matang itu seperti apa supaya kita menjadi sempurna? Ini memang teks tersebut sangat sulit sekali untuk dimengerti. Kita melihat ke dalam latar belakang surat Yakobus. Surat-surat Yakobus sampai kepada Yudas dinamakan surat-surat umum, karena surat ini tidak dialamatkan kepada jemaat-jemaat tertentu seperti halnya surat-surat Rasul Paulus. Yang dimaksud surat Yakobus ini dapat dibacakan di semua jemaat, pada umumnya orang-orang Kristen Yahudi. Penulis surat Yakobus ini bukan Yakobus anak Alfeus dan juga bukan Yakobus anak Zebedeus, melainkan Yakobus saudara Tuhan Yesus. Lihatlah dalam Galatia pasal 1 ayat 19. Di masa itu Yakobus menjabat sebagai salah seorang tokoh Kristen yang terkemuka di Yerusalem. Lihatlah dalam Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 13-21, Yakobus menjadi pemimpin dalam persidangan jemaat-jemaat yang pertama di Yerusalem. Pada saat itu ternyata orang-orang Kristen Yahudi sering mereka berada dalam keadaan sulit. Mungkin mereka dihambat, dianiaya, difitnah, diejek, kurang diterima oleh masyarakat di sekitar mereka. Mungkin mereka ditimpa kemiskinan dan penyakit-penyakit. Di dalam keadaan sulit ini selalu mengakibatkan perasaan sedih dan duka cita. Tetapi Yakobus mengajak mereka untuk berbahagialah di dalam suatu pencobaan, sebab ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu menghasilkan buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna. Mungkin tidaklah secara kebetulan kata hikmat sudah dimuncul pada permulaan surat Yakobus ini. Gaya bahasa dan pokok-pokoknya menggolongkan surat ini ke dalam kesusastraan hikmat, seperti hikmat Amsal Salomo. Hikmat yang benar dalam Alkitab adalah pemberian Tuhan yang harus dipohonkan. Yakobus menegaskan bahwa Allah pasti akan mengabulkan permohonan itu. Allah tidak mengaruniakan sesuatu dengan maksud-maksud sampingan. Permohonan itu hendaknya diajukan dalam iman, dan janganlah kita meminta sepintas lalu saja, sedangkan kita sebenarnya belum mendukung doa kita sendiri. Manusia yang diombang-ambingkan ini adalah rupa-rupa seorang manusia yang berdoa dan tidak berdoa, karena tidak menyerahkan dirinya kepada Allah dengan segenap hati, dan di samping itu karena ia sendiri belum pasti apakah yang dipohonkan itu benar-benar dikehendakinya. Kalau seseorang berdoa dengan cara demikian, maka ia tidak dapat berharap akan beroleh sesuatu. Namun janganlah ayat-ayat ini dianggap sebagai kata-kata terakhir mengenai doa dan kebimbangan. Peringatan Yakobus itu adalah melawan kebimbangan yang agak dangkal, sikap acuh tak acuh terhadap Allah. Manusia yang seperti itu adalah manusia yang punya dua jiwa, manusia yang tidak tetap dalam segala jalannya, karena doa dan cara kita hidup tak dapat dipisah-pisahkan. Sikap kita dalam hidup sehari-hari menentukan juga cara kita berdoa. Di sini, di dalam teks tersebut, inti makna dan nilai kebenaran adalah: yang pertama, untuk menghibur orang-orang Kristen yang menderita supaya mereka bertekun di dalam suatu pencobaan. Yang kedua, untuk mengajar dan menegur mereka yang menyeleweng supaya mereka jangan bimbang untuk meminta hikmat kepada Allah. Di dalam kehidupan masa kini, kami orang-orang Kristen mengalami banyak kesulitan dan cobaan dan tantangan-tantangan. Mungkinkah kita kurang diterima oleh masyarakat di sekitar kita, ataukah kita ditimpa kemiskinan dan penyakit-penyakit, dan yang jelas mengakibatkan perasaan sedih dan duka cita. Tetapi Yakobus mengajak kita untuk bersuka citalah, sebabnya ialah bahwa pengalaman pahit mempunyai arti bagi iman kita. Sebagai penguji iman itu, supaya iman itu lebih murni, dan hasilnya ialah ketekunan. Iman yang sudah diuji itu menjadi kepercayaan yang merupakan sikap dalam hidup sehari-hari. Baik secara pribadi kita harus menjadi tekun, supaya ketekunan itu menghasilkan buah yang matang, seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Secara kelompok haruslah kita saling mengasihi, menjaga, menghormati, dan saling bermotivasi. Di dalam masyarakat secara luas, kita meminta hikmat itu dalam iman, dan jangan kita bimbang. Jika kita bimbang, kita akan mendapatkan hikmat yang dari dunia ini, dan bukan hikmat yang dari atas. Sekian dan terima kasih. Penafsiran saya ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.